Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan soal pilihan ya di TWK. Ini per 10 soal ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan soalnya sudah mencakup beberapa prediksi-prediksi yang tentunya juga diujikan nantinya ya. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai pilar negara. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu kita harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai luhur yang memiliki sifat abadi. Nilai-nilai luhur yang ada dalam setiap sila Pancasila tersebut membuktikan bahwa Pancasila mampu merawat Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Nilai-nilai yang bersifat abadi atau tidak dapat diubah itu terdapat pada A. Setiap pasal dalam batang tubuh UUD 45, B. Amandemen UUD, C. Penjelasan UUD 45, D. Pembukaan UUD 45, dan E. Batang tubuh UUD 45. Untuk pembahasan yang pertama, untuk nilai-nilai bersifat abadi tidak dapat diubah itu terdapat pada pembukaan UUD 1945 ya. Seperti kita ketahui, dari pembukaan UUD tersebut mengandung nilai perjanjian luhur yang dilakukan oleh founding father bangsa Indonesia sendiri. Sehingga termasuk yang tidak boleh kita rubah seperti itu. Berlanjut ke soal yang nomor 2, saya pilihkan yang soal-soal yang sekiranya ke soal cerita ya, karena belakangan ini ada kabarnya lebih kepada soal-soal cerita. Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, berasal dari bahasa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat tersebut digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Bukti bahwa Indonesia kaya budaya, B. Pengakuan adanya keragaman, C. Identitas negara, D. Lambang kekuatan negara, dan E. Semboyan bangsa. Ya, jadi untuk Bhinneka Tunggal Ika sendiri seperti kita ketahui itu ada pada lambang Garuda Pancasila ya, merupakan semboyan bangsa. Dan ini juga diatur dalam UUD 45 pasal 36. Kalau tidak salah di pasal 36A. Nanti teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang berkaitan dengan UUD, rangkuman UUD 45. Di situ ada pasal termasuk pasal 36. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nilai-nilai semangat kebangkitan nasional masih relevan bagi bangsa Indonesia saat ini. Alasannya karena kebangkitan nasional mampu A. Mencapai prestasi gemilang sebagai bangsa yang telah merdeka, B. Menjaga keutuhan NKRI dengan mengembangkan organisasi masing-masing, C. Menumbuhkan budaya belajar dan kerja keras demi kemajuan suku bangsa masing-masing, D. Membangkitkan rasa persatuan, nasionalisme, patriotisme bangsa Indonesia di tengah globalisasi, dan E. Mencegah paham-paham moderat dan sebagai alat untuk meningkatkan paham-paham radikalisme di zaman modern. Nah, untuk semangat kebangkitan nasional sendiri itu bisa diaplikasikan sekarang karena apa? Karena itu D. Membangkitkan rasa persatuan, nasionalisme, dan patriotisme di tengah era globalisasi seperti sekarang ini. Kita berlanjut ke nomor yang 4. Jalur diplomasi berperan penting dalam perjuangan mempertahankan NKRI. Salah satu upayanya oleh para tokoh yaitu melalui konferensi meja bundar di Den Haag. Konferensi meja bundar dilakukan untuk A. Meresmikan pengakuan bangsa Belanda terhadap kemerdekaan NKRI, menyatakan kepada negara-negara di dunia tentang perdamaian bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. C. Mempertegas bentuk kerjasama antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda di bidang politik. D. Menyempurnakan kesepakatan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda pada perjanjian sebelumnya. E. Agar Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Ya, untuk video perjanjian-perjanjian penting sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Bisa teman-teman nanti membuka video tersebut, itu sudah lengkap ya perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Yaitu untuk D. Menyempurnakan kesepakatan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda pada perjanjian sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa KMB ini didasari perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian Rum-Ruyen ya. Dari perjanjian Rum-Ruyen tersebut disepakati untuk melakukan perundingan lebih lanjut dan disepakati
KMB tersebut. Itu juga salah satunya ada peran juga dari Amerika yang sebagai penengah, sehingga pada waktu tersebut KMB sendiri digunakan untuk menyempurnakan kesepakatan antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda pada perjanjian sebelumnya, di mana salah satu hasilnya nanti Belanda mengakui kedaulatan Indonesia untuk masalah Irian Jaya masih ditangguhkan. Nah, untuk pembahasan tentang Irian Jaya, pembebasan Irian Jaya melalui operasi Trikora sudah saya bahas di video sebelum ini juga. Nanti teman-teman bisa melihatnya. Kita berlanjut ke nomor selanjutnya. Untuk soal nomor 5, bangsa Indonesia berjuang agar bisa terlepas dari penjajahan. Terjadinya insiden di Bandung, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Semarang pada awal kemerdekaan menunjukkan A. Perjuangan menjaga kehormatan bangsa Indonesia. B. Keberanian pemuda Indonesia menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia. C. Solidaritas dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. D. Protes bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur negara. Atau E. Mencapai kemerdekaan dari penjajah. Salah satu aksi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada awal kemerdekaan sendiri yaitu untuk perjuangan menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kita pada 17 Agustus 45 kita sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena itu adanya kemerdekaan ini harus kita jaga. Salah satunya pada waktu itu yaitu berjuang untuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia dan agar penjajahan itu tidak terulang kembali. Soal selanjutnya, nomor 6, nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi utamanya harus mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga setiap pegawai ASN A. Memiliki karakter yang kuat dan wawasan dengan kewawasan kebangsaan. B. Memiliki orientasi berpikir, mementingkan kepentingan publik bangsa dan negara. C. Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. D. Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Dan E. Memiliki orientasi berpikir yang luas, berlandaskan Pancasila. Ya, jadi sebagai seorang ASN sendiri, itu fungsi dan tugasnya terutama yaitu untuk memiliki orientasi berpikir, mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Seperti kita ketahui bahwa ASN ini adalah seorang pelayan publik ya, sehingga sebenarnya di sini hampir-hampir mirip opsi jawabannya. Namun kita menuju kepada ASN sendiri yaitu bahwa ASN ini adalah seorang pelayan publik seperti itu, sehingga lebih ditekankan pada orientasi berpikir, mementingkan kepentingan pelayanan publik bangsa dan negaranya. Berlanjut ke soal nomor 7. Dalam penerapan politik etis, terkandung di dalamnya usaha memajukan pengajaran dan pendidikan bagi generasi muda di Indonesia, mengalami berbagai kendala, diantaranya A. Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah. B. Kaum priayi banyak yang menentang pendidikan gaya barat. Pendidikan hanya diprioritaskan untuk kaum priayi. Terbatasnya sarana pendidikan di luar Jawa. Dan E. Terbatasnya anggaran dana pendidikan. Ya, teman-teman bisa mulai memilih. Jadi untuk politik etis sendiri, yaitu merupakan politik balas budi. Program itu sebenarnya dicetuskan oleh salah satunya oleh Van de Vetter, yang dimana pada waktu itu mengajukan kepada Ratu Wilhelmina bahwa asalnya adanya harus politik balas budi atas pengorbanan dari bangsa Indonesia sendiri. Akhirnya dilakukan politik etis atau politik balas budi, yaitu meliputi 3, yaitu pengairan, pengajaran, dan transmigrasi. Nah, untuk di bidang pengajaran sendiri, kendalanya yaitu terbatasnya anggaran dana pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa waktu itu juga Belanda sedang pada masa yang susah juga karena setelah berperang melawan Perancis sendiri, kemudian kebangkrutan VOC juga pada akhir abad ke-18 sehingga menambah yang kesulitan-kesulitan sehingga dana yang disalurkan pun hanya terbatas. Kemudian kita berlanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Agar setiap pegawai ASN memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai bidang masing-masing, maka dalam diri setiap pegawai ASN haruslah A. Menanamkan kesadaran bahwa tugasnya melayani bukan dilayani. B. Memahami dan mengaktualisasikan Pancasila, semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam kehidupannya.
C. Mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan kerja dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan. D. Mengikuti perkembangan zaman dan terus mempelajari teknologi terbaru guna menghadapi era industri 4.0. Memahami, mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang berkomitmen nasionalis dan anti korupsi untuk opsi E. Jawabannya yaitu adalah C. Sebagai ASN kita harus mengetahui dan memahami dulu nilai dasar ASN kita sebagai landasan kerja. Kemudian kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehingga memiliki karakter kepublikan yang kuat. Mungkin di sini opsinya mirip-mirip. Namun pada dasarnya kita harus memahami dulu nilai-nilai dasar apa yang ada pada DSN. Salah satunya itu aspek kepublikan atau pelayanan publik seperti itu. Sehingga kita dalam aktualisasinya berdasar pada nilai-nilai ASN tersebut. Kemudian kita beralih ke soal nomor 9. Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini, serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan etika penegakan hukum yang berkeadilan dalam lembaga peradilan yang dimaksudkan untuk salah satu materi bela negara yaitu A. Menghindarkan penggunaan hukum yang berpihak pada penguasa, terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan. C. Menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama. D. Menjamin tegaknya hukum tanpa memihak. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar warga mampu menjaga harkat dan martabatnya. Jawabannya yaitu adalah C. Menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama. Mungkin kalau kita lihat sekilas ini hampir mirip dengan opsi B ya. Itu tertibnya hukum. Namun kita di sini salah satunya tugas-tugas pokok etika kehidupan berbangsa yaitu menumbuhkan kesadaran tertib sosial. Karena dengan adanya kesadaran sendiri otomatis dari individu-individu sendiri tergerak untuk senantiasa beretika sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia sendiri. Kita menuju ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Ini berkaitan dengan integritas. Dari model perubahan sikap dan perilaku di bawah ini, manakah yang memiliki tingkat permanensi perubahan tingkat integritas yang lebih tinggi? Ini materi tentang integritas. A. Kesediaan seseorang untuk menerima pengaruh dari orang lain untuk berintegritas. B. Berintegritas karena integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. C. Meniru integritas seseorang sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan. D. Bersedia berintegritas sebagai cara untuk memperoleh reaksi positif seperti pujian, dukungan, dan simpati. Atau E. Berlaku integritas sebagai bagian dari kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku dalam berorganisasi. Jadi untuk jawaban soal nomor 10 ini yaitu B. Berintegritas dikarenakan integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Jadi untuk yang B ini kita berintegritas itu bukan hanya karena paksaan, bukan hanya karena tuntutan, tapi memang sesuai dengan apa yang ia percaya dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Oleh karena itu dalam berintegritas pun salah satunya penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga itu sangat penting ya, berpengaruhnya di sini. Sehingga integritas itu akan menyatu dan tidak mudah tergoyahkan seperti itu. Oke, mungkin ini merupakan soal terakhir ya untuk part 1 ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya. Silahkan subscribe, like, and share, dan komen ya berkaitan materi-materi mungkin yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas. Nanti siapa tahu kita bisa untuk membahasnya. Demikian dan sampai jumpa.